Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah bumiku mengaji sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, waktu Indonesia juga waktu waktu yang lainnya di negara-negara yang lain yang mungkin hadir dalam kajian ini. Kembali kita bertemu dalam kajian rutin, kajian kitab Syarah Kitab Al-Jami' min Bulughul Maram karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah bersama Ustazna Rizky Agung rahmatullah LC hafizatullah taala. Jemaah, kali ini kita telah memasuki pertemuan ketiga di mana sebelumnya Ustadz telah membahas di dua pertemuan sebelumnya, yaitu materi kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Dan pertemuan kali ini insya Allah Ustadz akan membahas materi menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk kajian kali ini akan diawali dengan pembahasan materi oleh Ustadz. Untuk sesi tanya jawab yang akan diikuti setelah pembahasan materi, qadarullah Ustadz uh, ada keperluan urgent pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, maka insya Allah untuk pertanyaan yang akan dilayangkan dari para jemaah bisa ditujukan kepada nomor WhatsApp yang akan kami tuliskan dalam kolom chat, insya Allah. Baik, jemaah sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mempersiapkan diri untuk menyimak dan mencatat ilmu yang akan diberikan oleh Ustadz, dan semoga Allah memberkahi ilmu yang akan kita dapatkan dari kajian ini. Mari kita mulai saja kajian ini kepada Ustadz Rizky Agung. Falyatafaddal masykurah. Nah, jazakallah khairan atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma. Para ikhwah dan akhwat jamaah Bumiku Mengaji dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat hidayah taufik dan juga rahmat darinya kita masih dimudahkan untuk kembali menghadiri majelis ilmu ini pada kesempatan kali ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarganya, beserta kepada para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman kelak. Para ikhwah dan akhwat jamaah Bumiku Mengaji dimanapun berada, pada kesempatan kali ini insya Allah kita memasuki hadis yang baru dari kitab Syarah Kitab Al-Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masuk hadis yang kedua. Untuk sebelumnya kita sudah selesai pada pembahasan hadis yang pertama terkait kewajiban dan hak-hak ya setiap muslim terhadap muslim yang lainnya. Untuk hadis yang kedua ini kita akan memasuki hadis yang temanya kurang lebih menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kitab yang di-share, mungkin jamaah ada yang memiliki,
Bisa dilihat di halaman 30. Pak. Pada kitab yang di-share ada di halaman 32. Kitabnya berbahasa Arab ya. Kitabnya berbahasa Arab. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis berkata, al-hadis as-sani. Al-hadis as-sani, hadis yang kedua dari kitab Al-Jami'. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Saya ulangi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang artinya adalah unzuru, lihatlah kalian, ilaman huwa asfala minkum, kepada orang yang berada di bawah kalian. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru. Maka itu lebih pantas. Allah tazdaru ni'matallahi alaikum. Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian lihat kepada orang yang di atas kalian. Karena hal tersebut lebih pantas akan menjadikan kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Itu hadis yang kedua dari kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita lihat syarah dari Syekh bin Baz. Di sini eh, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan hadza fihi dalalatu ala annahu yanbaghi lil mu'mini alla yanzura ila man huwa fawqahu fid dunya. Hadis ini menunjukkan, hadis ini memiliki makna agar senantiasa seorang mukmin itu selayaknya tidak memandang, ya, tidak memandang orang yang ada di atas mereka dalam urusan dunia. Perlu digarisbawahi di sini, tidak memandang orang yang berada di atas mereka dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia perlu digarisbawahi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam urusan agama. Ya, karena urusan kita itu ada urusan dunia, ada urusan agama. Ya, jangan melihat orang yang berada di atas dalam urusan dunia. Fa'innahu yut'ibu hina idin. Karena hal tersebut akan melelahkan. Karena hal tersebut itu tidak ada habisnya. Ya, seseorang mengejar sesuatu yang lebih tinggi terus-menerus itu tidak akan ada habisnya. Wa yastaqillu ni'matallahi alaihi. Dan hal tersebut akan membuat dia merasa nikmat Allah itu dia dapatkan dari dia sendiri. Padahal nikmat itu datangnya dari Allah. Namun ketika dia melihat seseorang yang berada di atasnya dari hal dunia, hal tersebut akan membuat dia lupa nikmat yang dia dapat itu datangnya dari Allah. Ya, dia akan merasa kurang dengan apa yang dia miliki. Karena dia melihat orang yang lebih dari dia. Dia melihat orang yang lebih dari dia dari sisi jabatan. Ya, ada temannya yang memiliki pekerjaan yang bagus, dapat promosi di tempat kerjanya. Masya Allah, dalam waktu singkat, dia bisa meraih posisi manajer misalkan. Sementara dia yang sudah bertahun-tahun kerja di tempat tersebut, masih dalam posisi karyawan biasa, tidak dapat promosi. Dia melihat hal tersebut, dia jadi sedih, dia jadi gundah. Ya, kenapa dia bisa naik, saya nggak bisa. Seperti itu. Dalam harta juga demikian. Misalkan seorang berdagang, ada saingan dagangnya yang lain, dia dapat proyek besar, partai besar.
barangnya banyak yang terjual, sementara dia pembelinya nggak banyak. Ya, pemasukan hariannya tidak seperti kawannya yang lain yang berdagang juga. Misalkan. Dia melihat orang yang di atas dari dia. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Semua yang berkaitan dengan urusan dunia. Ketika kita melihat seseorang yang berada di atas kita dalam urusan dunia, itu akan melelahkan. Ya. Itu akan membuat hati tidak tenang. Itu akan membuat kita lupa akan nikmat Allah. Lupa dengan apa yang sudah kita miliki. Ya. Ketenangan hati ada pada sifat qanaah. Sifat merasa puas, sifat merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita bersyukur, kita menikmati dengan apa yang kita miliki tanpa kita melihat nikmat yang lebih banyak yang ada pada orang lain. Kalau kita melihat nikmat orang lain yang lebih banyak dari kita, itu akan membuat kita merasa menimbulkan perasaan iri, perasaan dengki, hasad, dan sebagainya. Yang mana itu dilarang dalam Islam. Kita tidak boleh hasad kepada saudara kita sesama muslim kecuali dalam tiga perkara. Mana perkara itu pun perkara akhirat. Ya. Wa yastaqillu ni'matallahi alaihi wala yashkuruha dan dia tidak akan mensyukurinya. Ketika dia melihat seseorang yang berada di atasnya, dia akan membuat hal tersebut lupa nikmat Allah dan tidak mensyukurinya. Idza nadhara ila man fawqahu fil manzilah, apabila dia melihat kepada orang yang berada di atasnya dalam kedudukan, fil mal dalam harta, wal kusur dalam rumah, punya rumah tipe 21 luas tanah cuma 60 meter. Lihat tetangga sebelah udah bisa beli rumah di klaster yang lebih bagus, luas tanahnya mungkin sekitar 100-200 meter, harga 1 M. Ya. Kok bisa dia beli rumah, saya kok rumah masih gini-gini aja. Ya. Hatinya jadi nggak tenang, karena dia melihat orang yang di atas dia. Ya. Wafil malabis, dan dalam pakaian, dia melihat orang setiap hari pakaiannya baru, setiap hari ganti pakaian dan bagus-bagus semua. Sementara dia melihat saya pakaiannya seminggu ini aja, ya. Dan ya biasa-biasa aja. Kapan saya bisa beli pakaian seperti dia? Jadi nggak tenang. Jadi kepikiran gimana caranya saya bisa menghasilkan uang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak terus. Wadakhl ad-dunyawi dan pemasukan duniawi, gaji bulanan, temannya lebih banyak, saya segini-segini aja. Kapan gaji saya naik? Kerjaannya kayaknya kurang bagus ini, padahal sudah bagus mungkin dari sisi orang lain yang di bawahnya. Karena dia merasa tidak bersyukur melihat orang yang di atasnya. Wa nahwi dzalik dan yang lain sebagainya. Yut'ibu katsiran. Hal tersebut sangat melelahkan dia, membuat dia lelah. Wa yastaqillu ni'matallahi dan akan membuat dia lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala, fala yanbaghi lahu hadza. Maka hal tersebut tidaklah pantas bagi seorang mukmin. Ya. Hal ini, hadis ini didukung oleh hadis yang lainnya, yang mana suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan nasihat kepada seorang sahabat, Abu Dzar Al Ghifari. Beliau Abu Dzar Al Ghifari berkata, Amaroni Khalili Sallallahu Alaihi Wasallam bisab'in amaroni bihubbil masakin wad dunuwi minhum wa amaroni an anzura ila man huwa duni wala andura ila man huwa fauqi. Kekasihku yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 7 perkara padaku, pada sahabat Abu Dzar Al Ghifari. Di antaranya, di antara dari 7 tersebut adalah yang pertama, beliau memerintahkanku agar aku mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Aku mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Ya. Kenapa beliau memerintahkan sahabat Abu Dzar, menasihati sahabat Abu Dzar untuk mendekati orang miskin? Karena dengan dekatnya kita dengan orang-orang miskin yang ada, itu membuat kita akan selalu ingat nikmat Allah. Di mana kita bisa menikmati sarapan kita di pagi hari, kita bisa menikmati makan siang kita di siang hari, kita bisa menikmati makan malam kita di siang hari dengan makanan pun yang layak untuk kita makan. Kita kumpul bertemu dengan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Ketika kita tanya,
Bapak atau Ibu sudah sarapan kah? Mungkin jawaban dia, saya belum sarapan. Ya, saya tidak punya sesuatu yang saya bisa pakai untuk saya makan. Saya tidak punya uang untuk membeli beras. Saya tidak punya uang untuk membeli makanan. Ketika kita mendengar itu, apa yang kita rasakan? Alhamdulillah, saya masih bisa sarapan. Alhamdulillah, saya masih bisa makan siang. Alhamdulillah, saya masih bisa mengenakan pakaian yang layak, yang bagus. Sementara saudara kita yang miskin, pakaian seadanya, lusuh, ya hanya punya beberapa pakaian. Ketika satu dicuci, satu dipakai, satu lagi dicuci, satu dipakai, begitu terus diputar, terus kita bisa ganti-ganti pakaian semau kita. Ya. Kita selalu ingat nikmat Allah ketika kita dekat dengan orang miskin, ya. Karena apa yang kita rasakan tidak dirasakan oleh orang itu. Tapi sebaliknya, kalau kita dekat dengan orang kaya, orang yang ada di atas kita jauh, ya, apa yang dia rasakan tidak kita rasakan. Apa yang dia rasakan tidaklah kita rasakan. Itu yang membuat kita merasa kurang. Karena kita tidak merasakan apa yang dia rasakan. Kadang seorang hamba, seorang manusia dengan hatinya yang lemah, ya, yang mana iman manusia itu bisa naik dan bisa turun. Mungkin ketika imannya turun, mendengar nikmat yang dirasakan oleh saudaranya yang di atas dia, dia jadi merasa kurang. Sifat qanaahnya jadi hilang. Ya. Ini yang perlu kita hindari. Ya. Kemudian yang kedua, beliau memerintahkanku agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan dunia, ya, dalam masalah harta dan dunia, bukan dalam masalah akhirat. Juga supaya aku tidak memperhatikan orang yang berada di atasku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Itu di antara pesan yang Nabi SAW berikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, beliau memerintahkan agar mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Kemudian beliau memerintahkan Abu Dzar, sahabat Abu Dzar, agar melihat orang yang berada di bawahnya dalam masalah harta dan dunia, juga supaya tidak memperhatikan orang yang berada di atasnya. Ini senada dengan hadis yang kita bahas dalam kitab Al-Jami'. Kemudian dalam hadis yang lain juga, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an secara marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man faddala alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala min." Jika salah seorang di antara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta dan bentuk, maksudnya dalam sisi rupa, fisik, ya, melihat orang yang memiliki kelebihan dalam segi harta maupun dalam segi fisiknya, ya, harta dia lebih banyak, dagangannya laku keras, nggak pernah rugi, setiap hari pemasukannya besar, omsetnya tinggi, ya, pemasukan bersihnya juga tinggi, menikmati hidup di dunia ini dengan dikelilingi harta yang banyak, ya. Ini urusan dunia. Kemudian dalam bentuk, rupa, fisik, kita lihat ada yang fisiknya Masya Allah putih, kulitnya bersih, tinggi badannya, posturnya tegap, otot-ototnya terbentuk, yang laki-laki, ya, terlihat, rambutnya rapi, bagus, ya. Itu semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sementara mungkin dia hanya memiliki fisik yang kurang tinggi, kulitnya pun sawo matang, nggak putih-putih sekali, ya. Dan mungkin fisiknya juga relatif kurus misalkan. Ya, dia melihat orang yang fisiknya sempurna, dia merasa jadi rendah, jadi merasa nggak pede, saya begini, dia begitu. Nah, itu ketika kita melihat sesuatu yang di atas kita dalam hal dunia, itu akan membuat kita kadang ketika manusia hatinya sedang lemah, imannya sedang turun, itu kadang membuat kita seketika lupa nikmat Allah. Kita masih punya fisik yang sempurna, tangan kita masih dua, alhamdulillah. Telinga kita, daun telinga kita masih dua, alhamdulillah. Pendengaran kita normal. Mata kita alhamdulillah dua, normal, bisa melihat tanpa kacamata. Alhamdulillah hidung kita berfungsi normal, bernafas tanpa kendala. Alhamdulillah lisan kita bisa kita gerakkan dengan sesuka hati, bisa kita gunakan untuk berbicara dengan lancar. Alhamdulillah.
ya. Dia kadang lupa kalau dia punya itu semuanya. Sementara ada saudaranya yang matanya dia bisa digunakan untuk melihat, buta. Telinganya nggak bisa digunakan untuk mendengar, tuli. Mulutnya tidak bisa digunakan untuk berbicara, ya. Dan seterusnya. Tangannya mungkin cuma satu, kakinya cuma satu. Ya, coba lihat orang yang seperti itu. Ketika kita melihat ada orang yang seperti itu, coba di jalan. Ketika kita sedang di perjalanan, kadang suka melihat ada orang yang jalan kakinya nggak ada, jalan dengan tangan, karena kedua kakinya nggak ada. Apa yang kita rasakan? Pasti kita akan seketika ingat nikmat yang kita punya, nikmat kaki yang Allah berikan kepada kita sempurna, bisa kita gunakan untuk berjalan, bisa kita gunakan untuk naik kendaraan, menjalankan kendaraan. Alhamdulillah, beda ketika kita melihat orang yang sempurna fisiknya. Kita ngelihat fisik kita, aduh beda nih, ya. Jadi nggak mensyukuri nikmat. Ya. Itu makanya kaidahnya dalam urusan dunia kita lihat yang lebih yang orang yang di bawah kita. Kalau misalnya timbul rasa seperti itu ketika melihat didapati ada orang yang di atas darinya dari sisi dunia, misalkan dari sisi fisik, ada orang yang sempurna fisiknya dilihat bagus, lebih bagus dari dirinya. Misalkan muncul perasaan kok saya nggak begitu, langsung bersegera istighfar, astagfirullahaladzim, dan langsung ingat bahwa ada orang yang dia fisiknya kurang dari kita. Ya. Kita punya tangan dua, alhamdulillah. Ingat ada orang yang tangannya cuma satu atau mungkin nggak punya tangan, atau mungkin jarinya nggak lengkap, jarinya cuma empat. Ingat itu, langsung ingat-ingat itu. Ada orang, walaupun kita nggak melihat langsung, tapi ada orang. Kita pernah melihatnya. Ingat, kita pernah melihat ada orang yang seperti itu. Ya. Istighfar, segera astagfirullahaladzim, dan langsung segera ingat bahwa ada orang yang di bawah kita. Agar kita bisa langsung merasakan nikmat Allah. Kita langsung bisa mensyukur nikmat Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, niscaya akan aku tambahkan. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan. Tambahkan apa? Nikmatnya. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, niscaya akan aku tambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Lafaz yang digunakan dalam ayat tersebut menggunakan dua adawatut takkid atau adawatut taukid. Menggunakan dua adawatut taukid. Huruf penegasan. Yang pertama lam, lamut taukid, la azidan. Lam yang di awal la azidan itu lam taukid, lam yang memiliki makna penegasan. Kemudian ditambah dengan nun at-taukid, la azidannakum. Nun tasydid yang ada di situ itu maksudnya nun taukid. Yang pertama lam taukid, yang kedua nun taukid. Dua ada waktu taukid digunakan dalam ayat tersebut. Jika engkau bersyukur, maka pasti yakin aku janji akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Ya, seperti itu. Ada waktu taukidnya sampai dua diberikan di situ. Wala in kafartum. Dan jika kalian kufur atas nikmatku, nikmat yang telah aku berikan, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sungguhlah pedih. Ya. Kemudian dari hadis ini, dari ayat ini, ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya, la in syakartum la azidannakum, la in syakartum ni'mati alaikum la azidannakum minha. Apabila kalian mensyukur nikmatku, nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, maka niscaya akan aku tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, kata beliau, kafartum an-ni'am wa satartumuha wa jahattumuha. Ketika kalian kufur atas nikmat Allah, ya, mengingkari nikmat Allah, menyembunyikan nikmat Allah, ya, menyembunyikan kufur, ingkar atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Maka sungguh, ya, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Ya, siap-siap, ya. Kalau engkau kufur, siap-siap azabku sangatlah pedih. Ya. Karena dalam ayat lain
dalam surat Ad-Duha ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun dengan nikmat Rob kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka bicarakanlah, maka nampakkanlah, siarkanlah ya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat itu dianjurkan untuk apa namanya at-tahaddus bin ni'mah ya, mengabarkan, menyiarkan kenikmatan ya. Contohnya biasa sering kita lakukan kan ketika kita salah seorang teman kita atau kita sendiri diberikan anugerah nikmat berupa kelahiran seorang putri atau putra ya, kita memberikan kabar kepada kontak-kontak di sosial media ya telah lahir putri atau putra kita. Itu termasuk dari hal mengamalkan ayat dari surat Ad-Duha tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bukan sekedar hanya menyiarkan, tapi ini dalam rangka menjalani perintah dari ayat terakhir di surat Ad-Duha. Ya, seperti itu. Dengan kita melakukan itu akan membuat kita mensyukuri nikmat Allah dengan lebih baik. Dan kita menyiarkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu akan membuat kita bisa lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Karena Allah sudah tahu manusia itu sifatnya kufur, sering lupa akan nikmatnya. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa lebih bersyukur? Rasulullah memberikan caranya kepada kita. Bagaimana caranya? Unduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Karena dari firman ini kita tahu manusia itu tabiatnya adalah sedikit bersyukur, banyak kufurnya. Bagaimana supaya kita menghilangkan sifat tersebut? Rasul ajarkan kepada kita, unduru ilaman huwa asfala minkum wa la tanduru ilaman huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Seperti itu, para ikhwah dan akhwat sekalian. Maka jikalau seorang anak cucu Adam melihat orang yang berada di atasnya, dia merasa apa yang dimilikinya kurang, dia ingin mengejar ketertinggalan tersebut dari segi dunia. Saudaranya udah ada yang bisa beli rumah, dia belum bisa beli rumah. Dia ingin mengejar ketertinggalan tersebut. Dia jadi lupa nikmat Allah yang diberikan kepada dia. Ya, dia masih bisa punya tempat tinggal walaupun mungkin ngontrak. Ada saudaranya yang nggak punya tempat tinggal sama sekali, tidur di jalanan. Ada banyak. Ya, maka hal ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, laukan alibni adam wadiyan min malin labtagha salisan wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab. Seandainya seorang anak Adam memiliki dua lembah harta, dia pasti akan mencari lembah yang ketiga. Dia udah punya dua lembah harta ya, sebanyak dua lembah. Dia pasti nggak akan merasa cukup, dia pasti akan mencari yang ketiga. Tidak akan pernah merasa puas. Seorang anak Adam tidak akan berhenti mengejar dunia kecuali ketika tanah sudah menyumpal mulutnya. Ya. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan penuh, tidak akan puas hasrat Ibnu Adam sampai tanah menyumpal mulutnya, kata Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Sampai dia meninggal, sampai dia dikuburkan ke tanah, sampai dia ditindih oleh tanah, dikuburkan. Ya, sampai dia meninggal baru dia selesai nggak ngejar dunia lagi karena dia sudah selesai dari urusan dunia, tinggal urusan akhiratnya. Ya, itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita lihat memang seperti itu kejadiannya. Orang konglomerat konglomerat yang ada di dunia, mau di Indonesia maupun mau dimanapun, sudah punya harta yang begitu banyak, tapi masih mengembangkan bisnisnya lagi. Sudah di usia 60, 70 tahun, sudah waktunya dia istirahat, sudah waktunya dia menikmati apa yang dia dapatkan mungkin. Tapi dia masih nggak cukup, masih belum merasa puas, masih ingin mengembangkan terus, mengembangkan terus. Padahal dia sudah waktunya istirahat, 60 tahun, 65 tahun.
Sudah waktunya dia menikmati apa yang sudah dia kerja keras, upayakan pada masa mudanya, dari urusan dunianya. Sudah cukup. Tinggal dipikirkan bagaimana saya menyiapkan diri saya untuk untuk alam selanjutnya, untuk akhirat. Bagaimana saya menyiapkan diri saya untuk bertemu dengan Rob saya. Harta yang saya miliki sekarang ini tidak ada yang saya bawa sama sekali satu pun sepeser pun untuk saya menghadap kepada Rob saya. Ya, itu yang harus dia siapkan. Tapi tidak. Terus dia cari dunia, terus dia cari dunia. Dia genggam satu kanan, ke kirinya belum genggam, belum puas, terus dia cari sampai kirinya penuh. Ya, terus dia cari. Kembangin lagi bisnis, masih nggak puas. Udah pensiun, padahal. Tapi masih mau cari harta terus, nggak ada habisnya. Apa yang bisa buat dia berhenti? Sampai dia punya harta 5 M, 10 M, 1 triliun. Enggak, kata Rasulullah. Dia akan cari terus. Dia punya 1 triliun, dia akan cari 2 triliun. Dia punya dua, dia akan cari 3 triliun. Begitu terus. Sampai tanah menyumpal mulutnya. Sampai dia ditutup usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia akan berhenti dari mencari dunia. Itu tabiat kebanyakan dari anak Adam yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dilanjutkan perkataan penulis rahimahullah taala, bal yanbaghi lahu ayyan dhura ila man dunahu fin ni'mah. Bahkan hendaknya selayaknya bagi seorang mukmin agar dia melihat kepada orang yang berada di bawahnya dari sisi nikmat, ya. Fil khilqah, dari fisik, khilqah fisik, rupa, ya. Dia lihat fisik dia lengkap walaupun mungkin nggak sempurna, nggak ototnya nggak seperti binaragawan, tingginya juga nggak tinggi sekali seperti pemain basket, ya. Kulitnya mungkin nggak putih-putih sekali, nggak mengkilap, nggak kinclong. Tapi dia lihat orang yang di bawahnya, ada yang fisiknya nggak lengkap, ya. Ada yang fisiknya nggak lengkap, ada yang diberi ujian oleh Allah berupa kulitnya terbakar, kecelakaan, jadi rusak kulitnya, nggak bagus lagi. Kita lihat ada orang yang seperti itu, ya. Kemudian fisihha, dari kesehatan, ya. Kita merasa sehat, alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit. Pada saat itu kita akan langsung ingat bahwa sehat ini adalah nikmat yang kita rasakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Filmal dalam urusan harta, ya. Kita apa yang kita punya? Jangan lihat teman kita yang punya lebih banyak dari kita, ya. Kita lihat ada orang yang hartanya nggak seberapa, ya. Mau makan aja sulit, harus mencari rezeki kemana-mana. Setelah usaha upaya susah payah pun kadang apa yang dia dapatkan nggak seberapa, masih nggak cukup, ya. Filjah dalam kedudukan, apa yang kita punya sekarang dari kerjaan kita, kedudukan kita, posisi kita di tempat kita bekerja, kita syukuri alhamdulillah, ya. Yang jadi karyawan ya sudah syukur jadi karyawan, terus amanah, terus profesional dalam kerjaannya dengan mensyukuri nikmat yang ada. Ada waktunya mungkin nanti Allah berikan tambahan rezeki, la in syakartum la azidannakum, ada waktunya nanti dia dapat promosi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka. Ya. Dia lihat orang bisa pergi umroh terus, hartanya banyak. Dia iri, saya juga mau umroh. Uang dari mana tapi saya. Syukuri aja apa yang dimiliki. Ada waktunya nanti Allah akan tambahkan. Kapan itu kita tidak tahu, tapi yang jelas pasti Allah akan tambahkan. Ada kalanya mungkin tiba-tiba ada orang yang memberi hadiah kepadanya. Silahkan kamu umroh dengan biaya dari saya, silahkan. Alhamdulillah, banyak, ya, diberikan umroh dari orang hadiah. Nggak tahu tiba-tiba dapat umroh, nggak nyangka bisa haji, pergi. Tiba-tiba ada orang yang mau memberikan hartanya untuk dia bisa pergi haji. Ya, umroh haji, seperti itu. Ya, hal-hal seperti itu kadang bisa kita miliki tanpa dari harta yang kita punya sebenarnya, bukan dari uang yang kita miliki. Ya, kita lihat handphone kita jadul, udah 5 tahun yang lalu. Ada teman yang punya
handphone yang lebih bagus, gadget yang lebih bagus. Ya Allah, dia punya handphone seperti itu, gadgetnya bagus. Operasinya cepat sekali, punya saya lambat. Uang dari mana? Tapi dia bersyukur. Coba dia syukuri apa yang dia miliki. La dan akum kata Allah akan aku tambahkan. Gak tahu nanti ada orang yang tiba-tiba ngasih ke dia ini silakan HP buat kamu. Atau dia menang perlombaan, lomba apa, mungkin lomba-lomba syar'i. Dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari situ. Kita nggak tahu. Ya, mana Allah janjikan itu la dan nakum dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, akan diberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka. Ya. Kemudian penulis melanjutkan hatta ya'rifa qadra ni'matallahi alaihi agar ia bisa mengetahui kadar nikmat Allah kepadanya. Ya. Dengan dia melihat orang yang di bawahnya dari fisik, dari kesehatan, dari harta, dari kedudukan. Dia karyawan di pabrik. Ada orang yang cuman kerja nyari sampah. Alhamdulillah saya masih bisa jadi karyawan di pabrik walaupun cuman karyawan. Ada orang yang cuman kerjanya nyari sampah, ya kan? Hal tersebut bisa membuat dia mengetahui kadar nikmat Allah kepadanya. Wa hatta yashkurallaha dan agar ia bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Fama min fakirin illa wa hunaka man huwa afqaru minhu. Betapa banyak orang fakir yang mana di sana ada orang yang lebih fakir lagi dari orang tersebut. Dia sudah fakir. Kita berjumpa dengan orang fakir. Tapi ada orang yang lebih fakir lagi dari orang tersebut. Wa ma min maridin illa wa hunaka man huwa asyaddu maradun minhu. Betapa banyak orang yang sakit dan di sana ada orang yang lebih sakit darinya. Orang yang sudah opname 3 bulan, nggak sadar. Ada orang yang sudah opnam, opnam 1 tahun, nggak sadar-sadar. Ya, seperti itu. Wa ma min dzi jahin illa wa hunaka man huwa aqallu jahan minhu. Betapa banyak orang yang memiliki kedudukan. Dan di sana ada orang yang memiliki kedudukan yang lebih rendah darinya. Sudah kita bahas tadi. Wahakadal masa idil ukhra. Dan begitu juga masalah-masalah yang lain dalam urusan dunia semuanya. Idza nadhara ila man dunahu. Ketika dia melihat kepada orang yang di bawahnya. Arafa qadra ni'matallahi alaihi. Dari situ dia akan mengetahui kadar seberapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Wa kana hadza min asbabi syukrihi laha dan ini adalah salah satu sebab dia bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Ini adalah salah satu, bukan satu-satunya, tapi salah satu kiat agar ia bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Wa hadza fi umur dunia kata penulis. Ditegaskan lagi oleh penulis di akhir wa hadza fi umur dunia dan ini dalam urusan dunia. Ya. Amma fi umuriddin, menulis rahimahullah ta'ala melanjutkan, adapun dalam urusan agama, amma fi umuriddin, fayan bagilahu ayang duro ila man fauqahu. Maka selayaknya bagi seorang mukmin agar ia melihat orang yang berada di atasnya. Kalau dalam urusan dunia, lihat orang yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Tapi urusan agama, urusan akhirat, lihat orang yang di atas kamu. Ya, saya sholat di masjid biasa saf 2. Lihat orang yang selalu saf 1. Jangan lihat orang yang selalu saf 3. Ah, dia aja saf 3 mulu, saya lebih baik dari dia. Saya saf 2. Tapi lihat orang yang saf 1 terus. Masya Allah, dia selalu saf 1. Gimana saya bisa ngalahin dia? Ya, atau gimana saya bisa sama dengan dia? Saya harus datang lebih cepat. Tapi kalau dia ngelihatnya orang yang ya saf 3 terus. Saya udah saf 2 nih, udah bagus. Jadi dia nggak ada peningkatan. Saf 2 terus. Datang ke masjidnya segitu-segitu aja untuk yang laki-laki ya. Dia dalam puasa Ramadan nggak pernah bolong. Puasa Ramadannya nggak pernah bolong, puasa wajibnya nggak pernah bolong. Dia lihat ada orang yang sering bolong. Tiap siang masuk ke warteg, makan di warteg. Aduh, itu orang nggak puasa. Saya masih puasa, alhamdulillah. Jangan lihat yang kayak gitu. Tapi lihat orang yang rajin puasa lebih dari dirinya. Masya Allah, Fulan. Rajin menjaga puasa Senin Kamisnya. Rajin menjaga puasa Ayamul Bidnya. Ya. Atau bahkan dia yang hanya puasa Senin Kamis rutin.
Senin Kamis nggak pernah bolong. Ah, itu orang nggak pernah puasa sunnah. Saya alhamdulillah puasa sunnah rutin Senin Kamis. Coba lihat, ada orang yang lebih rajin darinya. Senantiasa menjaga puasa Daud. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasanya Nabi Daud, yang mana beliau puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Seling-seling terus. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Ada orang yang menjaga puasa Daud. Lihat yang seperti itu. Kok dia bisa puasa Daud? Saya cuma puasa Senin Kamis. Ya, jangan lihat orang yang di bawah. Kalau urusan agama, ya. Fayan bagi lahu ayan duro ila man fauqahu. Hendaknya ia melihat orang yang di atasnya. Wa ayyushammiro wa ayyata'assa bil akhyar. Dan hendaknya ia mengikuti, ya, mencontoh orang-orang yang baik, orang-orang pilihan. Wa ala ra'sihim an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Dan yang paling berhak untuk kita lihat, kita contoh dari orang-orang baik, yang paling tinggi, mulia derajatnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana beliau beribadah, kita lihat bagaimana beliau bermuamalah, padahal beliau sudah dijamin masuk surga, beliau sudah dijamin diampuni dosa-dosanya. Tapi pernah suatu ketika Aisyah melihat beliau tengah malam sholat terus, berdiri terus, memperpanjang qiyamul lailnya, sampai-sampai kaki beliau tuh pecah-pecah. Saking lamanya beliau berdiri. Pernah nggak kita sholat sampai kaki kita pecah? Nggak pernah, ikhwah. Nggak pernah, akhwat. Padahal kita nggak dijamin diampuni dosanya. Tapi kita lihat Nabi kita, Muhammad SAW. Beliau yang sudah diampuni dosa-dosanya. Beliau yang sudah dijaga oleh Allah. Beliau maksum, dijaga dari maksiat. Tapi beliau masih seperti itu dalam hal ibadah. Itu yang harus kita lihat. Ya, itu yang harus kita lihat. Itu yang harus kita contoh seperti itu. Yata'assa bihim, kita ikuti mereka, wa yusari' wa yusabiq, dan hendaknya seorang mukmin bersegera dalam kebaikan, wa yusabiq, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kama qala ta'ala fastabiqul khairat. Bagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kemudian sabiqu ila magfiratim mir rabbikum, berlomba-lombalah kalian untuk mendapat ampunan dari Rob kalian. Ya. Dan dalam surat Ali Imran juga wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapat ampunan dari Rob kalian. Ya. Dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Kita diperintahkan untuk melihat orang yang ada di atas kita supaya kita bisa mengejar ketertinggalan kita dalam hal ibadah. Ya, untuk apa hal tersebut kita lakukan? Agar kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga Allah itu bertingkat. Kita harus berlomba supaya bisa mendapatkan tingkatan yang paling atas. Itu surga Firdaus. Jannah al-Firdaus. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, Innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Saya bacakan artinya, sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, beramal soleh di kehidupan dunianya, dia berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu di surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang satu sama lain. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka, ya, kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni, ya. Penduduk surga diberi minum berupa khamar, yang mana kita di dunia ini diharamkan untuk meminum khamar, ya. Dan pengharaman itu dicabut oleh Allah di surga. Di surga tidak ada hal yang haram, semuanya halal. Mereka diberi minum dari khamar murni yang tempatnya adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Untuk kenikmatan surga yang telah disebutkan oleh Allah barusan, hendaklah orang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya. Ya. Perintahnya dalam Al-Quran pun demikian, agar kita berlomba-lomba dalam urusan
akhirat, dalam urusan agama. Ya, jangan melihat orang yang di bawah kita, jangan melihat orang yang malas sholat, nanti jadi ikutan malas. Jangan lihat atau bahkan merasa puas, merasa cukup dengan ibadahnya. Lihat orang yang rajin sholat, nggak pernah telat, seperti itu. Hmm. Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan dalam kitab At-Tadhkirah lil Qurtubi, berlomba-lombalah di dunia dalam melakukan amalan soleh. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Maidah, "Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a." Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Dan juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Idza ra'aita rajula yunafisuka fid dunya, fanafishu fil akhirati." Apabila kalian melihat seorang ya, yang mengunggulimu dalam masalah dunia, kau melihat orang yang dia derajatnya di atasmu di dunia, mungkin dari segi jabatannya dia lebih tinggi, dari segi ekonominya dia lebih tinggi, lebih bagus, lebih makmur. Ya, kamu melihat ada orang yang mengunggulimu dari sisi dunia, maka unggulilah dia dari sisi akhirat. Al Imam Al Hasan Al Basri. Ya, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Ya. Kemudian Al Imam Wahib Ibn Al-Warid juga pernah mengatakan, ini stata'ata alla yasbiqaka ilallahi ahadun faf'al. Jika kamu mampu untuk mengungguli seseorang dalam perlombaan menggapai ridho Allah, bukan dalam perlombaan dapat duit sebanyak-banyaknya, bukan dalam perlombaan jual barang dagangan sebanyak-banyaknya dalam waktu sekian, bukan dalam perlombaan naik jabatan secepatnya, ya, dapat promosi setinggi-tingginya, bukan mengunggu apa perlombaan untuk menggapai ridho pada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Jika kamu mampu untuk mengungguli seseorang dalam perlombaan menggapai ridho Allah, maka lakukanlah. Kemudian dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, sebagian salaf mengatakan, "Lau anna rajulan sami'a bi ahadin atwa alillahi minhu kana yanbaghi lahu ayyahzinahu dzalik." Seandainya seorang mukmin mendengar ada orang lain yang lebih taat pada Allah dari dirinya, ya. Ada orang lain yang lebih taat kepada Allah dari dirinya. Dia cuma puasa Senin Kamis, tapi dia dengar, dia tahu, dia lihat ada orang yang bisa puasa Daud. Dia cuma bisa infak sebulan 100.000, ada orang yang bisa infak sedekah sebulan 1 juta. Ya, lebih taat kepada Allah dari dirinya dalam urusan akhirat. Sudah selayaknya dia sedih karena dia telah diungguli dalam perkara ketaatan. Sudah selayaknya dia sedih. Kalau dalam hal ini sedih, bagus. Tapi kalau dalam perkara dunia sedih, jangan. Ya, dalam perkara dunia ada orang yang lebih unggul darinya, jangan sedih, biarin aja. Ya, nggak ada yang kita bawa dari dunia ini untuk di akhirat nanti, kecuali amal baik kita. Ya, kecuali amal soleh kita yang kita bawa semuanya. Maka dari itu ketika kita melihat orang yang lebih baik dari kita dalam urusan taat kepada Allah, maka sudah selayaknya bagi orang yang beriman itu untuk sedih. Saya kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang punya keluasan rezekinya, bisa umroh setiap tahun. Dia mampu mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya untuk bisa umroh setiap tahun. Sedangkan dirinya sendiri yang juga punya hal yang sama, punya harta yang banyak, fisik yang kuat, bisa 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 meluangkan waktunya pun setiap tahun untuk pergi umroh, tapi dia nggak mau ngelakuin itu. Harusnya dia sedih. Dia lihat ada orang yang bisa seperti itu. Dia padahal bisa, tapi dia nggak ngelakuin. Sedih harusnya. Ya. Ada orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dimanapun dia berada. Sedih ketika dia tidak mampu melakukan hal tersebut. Ya. Ada orang yang senantiasa membantu saudaranya yang sedang dalam kesulitan, gak mandang siapapun itu yang minta tolong kepadanya. Sedih, sementara kita ketika kita ingin membantu saudara kita, kita masih melihat-lihat. Dia baik sama kita enggak? Ah, dia juga suka jahat sama kita, nggak usah dibantu. Masih pilih-pilih kita. Ya. Ah, ini orang datang sama kita kalau butuh doang, nggak usah. Masih pilih-pilih. Ada saudara kita yang siapapun minta tolong sama dia, siapapun yang minta bantuan sama dia,
minta hutang mungkin sama dia. Ada orang yang datang cuma minta hutang doang. Ada orang yang datang tiba-tiba chat WhatsApp cuma mau pinjam uang doang. Setelah itu dia nggak pernah ngechat. Tapi tetap dibantu, tetap dikasih pinjaman. Dia nggak mandang orang itu mau yang akrab atau yang nggak akrab. Tetap dia bantu. Sedih harusnya. Ya, kita masih pilih-pilih mau bantu orang. Kita masih perhitungan mau kasih pinjaman ke orang. Padahal orang mau minjem ke kita nggak seberapa dan kita punya uangnya. Kita masih takut-takut. Ya. Kemudian penulis melanjutkan, fala yanzur ilal kusala. Janganlah melihat kepada orang yang malas, wal mujrimin dan orang-orang pelaku dosa, wal usah dan orang ahli maksiat. La, jangan. Yanzuru ila ahlil khair wal musabaqati ilal khair. Hendaknya ia melihat kepada pelaku kebaikan dan orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yataqaddamu ila salatil jama'ati wa yusari'u, dia berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam sholat jamaah dan bersegera. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah saf pertama dalam sholat. Sedangkan yang paling jelek bagi laki-laki adalah saf yang terakhir. Dan sebaik-baik saf bagi wanita di masjid, ketika wanita ada yang sholat di masjid berjamaah, itu adalah saf yang terakhir. Justru wanita itu yang paling terakhir, safnya yang paling belakang itu yang paling baik. Ya. Sedangkan yang paling jelek bagi wanita adalah saf yang pertama. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim. Kita lihat fenomena yang ada sekarang justru malah kebalikannya, ya, ikhwan dan akhwat. Kita lihat yang ikhwan ya terutama. Saya sering lihat sekarang sekarang waktu iqomah sudah dikumandangkan. Sudah waktunya jamaah sholat yang ada di masjid mengisi saf yang ada, ya kan? Yang masih kosong kita isi. Ada saf yang kosong satu di depan. Monggo Pak, silahkan Pak. Padahal kan harusnya dia lomba-lomba untuk mendapatkan saf pertama. Jangan mau kalah sama saudaramu, rebutan saf pertama. Jangan kasih kesempatan saudaramu dapatin saf pertama sedangkan kamu mampu. Ya taqaddam ila sholatil jamaah wa yusari. Monggo Pak, silahkan maju. Padahal dia bisa maju. Kenapa nggak mau maju ngasih saudaranya? Kamu mau kalah sama dia, kamu nggak dapat saf pertama, dia dapat saf pertama. Ya, itu fenomena yang ada sekarang miris ya. Kebalikannya, harusnya berlomba-lomba ngasih diri kita untuk bisa maju, tapi malah ngasih orang lain gitu. Begitu juga dalam hal imam. Ya, imam kosong, siapa yang mau imam? Monggo Pak, imam, monggo Pak, imam. Maju jadi imam. Kebaikan, memimpin sholat jemaah. Ya, kaum muslimin di belakang sholat mengikuti kita, itu kebaikan. Kalau merasa diri kita mampu, sanggup untuk bisa menjadi imam, punya kapasitas, hafalannya banyak, hafalan hadisnya banyak, kenapa nggak mau maju? Monggo Pak silahkan jadi imam. Monggo Pak maju ke depan. Padahal kita harusnya atas sabuk ya. Musabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba memberikan kepada orang dalam hal urusan agama, akhirat. Ya, fenomenanya sekarang seperti itu. Ya, monggo maju, silahkan maju Pak isi. Padahal harusnya dia yang maju. Isi yang kosong dapat pahala kebaikan saf di awal, ya kan? Rasulullah SAW juga bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, tsumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Seandainya setiap orang tahu keutamaan azan dan saf pertama pada sholat, kemudian mereka ingin memperebutkannya, tentu mereka pasti akan memperebutkannya dengan berundi. Kalau saja Allah mengabarkan apa yang ada pada saf pertama dalam sholat, seandainya Allah memberikan jelas pahalanya apa yang ada pada saf pertama, ya, dan tidak mungkin kita bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, dengan memperebutkannya dengan undian, itu pasti kita rela sampai berundi. Siapa di antara kita yang bisa dapat saf pertama? Kita rebutan, sama-sama datang awal, ya, sama-sama datang awal. Nggak mungkin bisa penuh semuanya di awal karena saf awal itu terbatas.
Ya, saf awal terbatas, mungkin di suatu masjid cuma terbatas 10 orang yang bisa di saf pertama, satu saf cuma buat 10 orang. Gimana caranya bisa semua 40 orang itu bisa saf pertama, kan nggak mungkin. Tapi Allah berikan, jika Allah berikan kepada kita, ya, pahala saf pertama, beritahu kepada kita, kepada hambanya apa yang ada pada saf pertama. Jika manusia tahu, itu niscaya kita akan rebutan sampai berundi pun kita akan rela melakukannya. Sekarang gini, kalau ada orang yang berkata, ya, coba orang yang saf pertama nanti, ya, itu semuanya saya taruh duit 100.000 di depan, silakan ambil uang 100.000. Lomba-lomba gak kita? Pasti Pak RT ngumumin di grup RT. Bapak-bapak, sholat maghrib nanti, saya taruh 100.000 di soft pertama di masjid. Yang dapat soft pertama silahkan ambil duit 100.000 itu masing-masing. Rebutan nggak? Pasti rebutan. Karena kita tahu pahalanya apa, kita tahu balasannya apa. Kita tahu kita dapat apa. 100.000, lumayan. Kita bisa dapat 100.000 hanya dengan soft pertama. Tapi ini kita nggak tahu kan. Allah nggak mengabarkan kepada kita apa yang ada pada saf pertama. Hanya saja Rasulullah mengatakan saf yang terbaik adalah saf pertama. Hanya seperti itu. Kita nggak diberi tahu berapanya, itu kita nggak tahu. Ya, soalnya kita tahu kita pasti akan rela. Ya. Kita diberi dunia aja kita rela. 100.000 kasih kayak gitu tadi saya kasih contoh. Pasti orang pada rebutan saf pertama. Langsung wudhu, OTW masjid. Biar dapat uangnya. Itu urusan dunia loh. Itu balasan dunia. Ini balasan akhirat. Kehidupan yang kekal abadi akhirat, ya. Hadis tersebut yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan, ya taqaddam ilal mubadarati biz zakat. Dia hendaknya berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam mengeluarkan zakat. Sudah masuk waktunya dia mengeluarkan zakat, sudah sampai hartanya pada haul 1 tahun. Sudah mencapai nisab zakatnya, hartanya, dan sudah haul 1 tahun. Maka segera dia mengeluarkan zakat, jangan menunda-nunda. Ya, menjadi orang yang pertama dalam hal mengeluarkan zakat ketika memang sudah waktunya dia mengeluarkan zakat. Ila hifdzis siyam, dalam menjaga puasa. Ya, berlomba-lomba menjadi orang yang senantiasa menjaga puasanya. Ilal adab syar'iyyah, pada adab-adab syar'iyyah, adab-adab yang mulia. Adab-adab yang senantiasa hendaknya seorang muslim berhias dengannya. Ya, berlomba-lomba, ya, bermuamalah dengan saudaranya dengan baik, dengan akhlak yang syar'i. Ilal bu'di an mawatinit tuham, menjauhkan diri dari tempat-tempat fitnah, ya. Al hadru minal ma'asi, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yata'assa bil akhyar fi hadzal bab, hendaknya dia mengikuti orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang pilihan yang senantiasa berbuat kebaikan dalam hal urusan akhirat ini. Ya, itu akhir dari syarah atau penjelasan dari hadis yang kedua dalam kitab syarah kitab Al-Jami' min Bulughil Maram dari penulis rahimahullah taala. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya, jika masih ada kesempatan, akan kita lanjutkan hadis yang ketiga. Untuk pertemuan ini kita cukupkan dengan hadis yang kedua. Mohon maaf para ikhwah dan akhwat, untuk sesi tanya jawab, saya mohon izin untuk tidak ada sesi tanya jawab live-nya. Untuk pertanyaan bisa dikirimkan kepada nomor yang tertera di kolom chat. Nanti bisa dikirim ke sana jika ada pertanyaan. Nanti insya Allah akan saya jawab pertanyaan tersebut via WhatsApp-nya. Ya, barakallahu fiik jamaah sekalian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan juga mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab secara live ya seperti biasanya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Baik jemaah, untuk kajian kali ini seperti yang Ustaz sampaikan, kita cukupkan dengan penyampaian materi, insya Allah.
Untuk pertanyaan bisa dilayangkan ke nomor WhatsApp yang sudah kami tulis di kolom chat. Baik, Ustadz, izin Anda tutup, Ustadz. Ya, silakan, Chef. Baik, jemaah sekalian, Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara. Jazakumullah khairan kepada Ustadz dan juga jemaah Bumi Mengaji yang telah berpartisipasi dalam kajian ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Dan atas ilmu yang telah disampaikan, semoga menjadi pahala jariah bagi Ustazuna yang terus mengalir hingga yaumil akhir tiba. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali hadir di majelis ilmu selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau salah kata. Mari kita tutup majelis kali ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.